Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khidir, NIM 248201029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia farmasi kualitatif, yang materinya yaitu yang pertama sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Baiklah, masuk kita ke materi yang pertama yaitu sulfonamida. Apa itu sulfonamida? Sulfonamida merupakan golongan obat-obatan yang memiliki gugus fungsi sulfonamida. Golongan obat ini ada yang memiliki sifat antimikroba, ada juga yang tidak. Yang bukan antimikroba contohnya yaitu sultiam untuk antikonvulsan, yang kedua sulfonylurea untuk antidiabetik, yang ketiga metolazon untuk diuretik. Baiklah, berikut merupakan contoh obat sulfonamida. Dan selanjutnya ini merupakan gugus fungsi sulfonamida. Sifat fisik dari sulfonamida ini yaitu zat padat berbentuk kristal, berwarna putih, tidak berasa atau pahit, tidak berbau, tidak higroskopis, dan larutannya larut dalam air panas, asam, aseton, alkohol, alkali hidrosida, dan tidak larut dalam eter dan CHCl3. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya yaitu antihistamin. Apa itu antihistamin? Antihistamin adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati rinitis, alergi, dan alergi lainnya. Antihistamin dapat memberikan rasa lega ketika seorang mengalami hidung tersumbat, bersin, atau gatal karena serbuk sari, tungau, debu rumah, atau alergi hewan. Berikut merupakan struktur dari antihistamin. Kelas antihistamin yang terbesar yaitu ada antihistamin min H1 dan antihistamin min H2. Antihistamin H1 antihistamin yang menarget reseptor histamin H1, digunakan untuk mengobati reaksi alergi hidung, misalnya gatal, pilek, dan bersin, serta untuk insomnia. Mereka kadang-kadang juga digunakan untuk mengobati penyakit gerakan atau vertigo yang disebabkan oleh masalah telinga bagian dalam. Yang selanjutnya antihistamin H2. Antihistamin yang menarget reseptor histamin H2 digunakan untuk mengobati kondisi asam lambung, misalnya usus peptikum, ulcus peptikum, dan reflux asam. Baiklah, mekanisme antihistamin H1 bekerja dengan mengikat pada reseptor histamin H1 dalam sel mas, otot polos, dan endotelium di dalam tubuh, serta di inti tuberomamilar di otak. Antihistamin H2 yang terikat pada reseptor histamin H2 di seluruh pencernaan bagian atas, utamanya di lambung. Baik, selanjutnya antihistamin berdasarkan struktur dibagi menjadi 5 golongan, yaitunya aminoalkil eter, etilenediamin, piperazin, propilamin, dan fenotiazin. Sifat fisik dari antihistamin ini bersifat basa, tidak larut dalam air, dapat dalam bentuk basa, larut dalam kloroform, dan pelarut organik. Rasa pahit. Dan selanjutnya larut dalam HCl menjadi bentuk garam yang larut dalam air dan etanol. Baiklah, masuk ke materi selanjutnya yaitu barbiturat. Barbiturat adalah sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas di otak, menimbulkan kecanduan, dan kemungkinan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Barbiturat terutama digunakan untuk sedasi ringan, anestesi umum, dan sebagai pengobatan untuk beberapa jenis epilepsi. Mekanisme kerja. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutyric acid atau GABA. Gamma aminobutyric acid GABA adalah neurotransmitter dan hormon otak yang menghambat inhibitor reaksi-reaksi dan tanggapan
neurologis yang tidak menguntungkan. Kekurangan kadar GABA akan menghasilkan kecemasan berkepanjangan, ketakutan yang tidak rasional, dan terlepasnya beberapa hormon otak lain tanpa kendali. Sifat umum dari barbiturat. Yang pertama, suka larut dalam air kecuali garam Na bereaksi dengan asam lemak. Yang kedua, ada di dua bentuk keto, tidak larut dalam air, dan bentuk enol larut dalam air. Yang ketiga, bentuk keto larut dalam pelarut CHCl3 eter etil asetat. Yang keempat, garam Na-nya dalam larutan mudah terhidrolisa menjadi barbiturat dan mengendap dan CO2 atau ureum. Yang kelima, dapat menjublin, membentuk sublimasi tergantung sekali pada tekanan, suhu, jarak sublimasinya, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.